Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pak Haji Tamyiz agak maju sedikit nggih, karena kayaknya kemarin sampai duduk-duduk di sepeda motor. Nggih, nggih. Cekap, Ben. Ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita memasuki ayat yang kedua dari surat Al-Maidah. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Maidah ini, mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral harama walal hadya walal qalaid wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral haram walal hadya walal qalaida wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu
ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Kita baca sebentar penjelasan dari kitab Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu la tastahillu hurmatillah allati amarakum bita'zimiha wa kuffu an mahdzuratil ihram kalabsil makhid wa an muharramatil haram qas-saidi wa la tastahillul qitala fil ashhuril haram wa hiya dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wa rajab wa la tastahillu ma yuhda ilal harami minal an'am liyuzbaha lillahi hunak bi ghadabin wa takhawufin aw sun'in min wusulihi ila Allah wa idha halaltum minal ihram bi hajjin aw umratin wa kharajtum minal haram fastadu in syi'tum wala yahmilannakum bu'dul qaumi lisaddihim lakum anil masjidil haram alal jawri wa tarkil adli fihim wa ta'awanu ayyuhal mu'minun ala fi'lin ma umirtum bihi wa tarki ma nuhitum an wala ta'awanu alal ma'asi allati ya'thamu sahibuha wa 'alal udwan 'alal khalqi fi dima'ihim wa amwalihim wa a'radihim wa khafullahi biltizami ta'atihi wal bu'di an ma'siyatihi innallaha syadidun liman asahu fahdharu min iqabihi. Baik Ibu sekalian, Allah memulai firman-Nya di ayat yang kedua. Di ayat yang pertama juga dengan ya ayyuhalladzina amanu. Di ayat yang kedua juga dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, di sini an-nida al-imani ini seruan keimanan kepada kita orang-orang mukmin itu berisikan beberapa hal. Pertama, la tuhillu sya'airallah. Nah, kalau tafsirnya tadi la tastahillu hurumatillah. Jadi larangan untuk melanggar hal-hal yang merupakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian melanggar syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah, sya'airillah itu banyak. Ya, seperti syiar Allah pada saat
Idul Fitri. Nggih. Pada saat Idul Fitr. Apa syiarnya? Satu, kita dianjurkan untuk al-iqtisal, mandi sebelum berangkat ke tempat kita menunaikan sholat id. Itu bagian dari syiar Allah. Kemudian at-tatayyub, atau syiar Allah pada hari Jumat sudah. Ini karena ini hari Jumat ya. Itu pertama dianjurkan kita untuk iktisal, mandi. Rasulullah SAW mengatakan al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun. Mandi pada hari Jumat itu wajib. Tapi mandi itu dalam artian seperti kita mandi besar, bukan mandi seger. Kalau mandi seger itu dalam bahasa Arab al-istihmam. Istihmam itu mandi seger. Kayaknya harus ada yang ngatur jalan ya. Jadi al-istihmam itu artinya mandi untuk seger. Tapi untuk hari Jumat kita dianjurkan mandi seperti mandi besar, mandi janabah. Kemudian at-tatayyub, memakai minyak wangi. Kemudian labsu, memakai pakaian yang terbaik. Labsu thiyab, memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Nah, termasuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian membaca surat Al-Kahfi. Nah, itu termasuk dari syiar. Lah, syiar-syiar Allah ini jangan sampai diabaikan. Gitu. Nah, kalau di sini lebih kepada ya la tastahillu hurmatillah allati amarakum bita'zimiha. Karena Allah menyatakan wa may yu'azzim hurumatillah wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Nah, termasuk takzim itu adalah seperti umpamanya kita mushaf, memegangnya dengan cara yang baik. Itu termasuk syiar. Nah, kalau Idul Fitri sama juga, al-ihtisal, kemudian tatayyub, kemudian mengambil berangkat, jalur berangkat dan pulang usahakan berbeda. Begitu. Ya. Bersedekah itu termasuk. Itu syiar Allah. Jangan sampai kemudian kita abaikan. Kemudian wakuf, kalau di sini penjelasannya karena lebih kepada mereka yang menunaikan ibadah haji atau umrah. Wakufu an mahdzuratil ihram, termasuk syiar Allah tidak boleh harus al-kaf an mahdzuratil ihram. Jadi menahan jangan sampai melanggar larangan-larangan ihram. Seperti apa? Labsul makhid, al-makhid, pakaian yang berjahit, gitu. Ini, ya ini kalau kerih Pak, buatan. Karena memang kalau sudah umrah ya untuk laki-laki tidak mengenakan kecuali kain ihram, begitu. Kalau ibu-ibu harus menutup aurat. Ini mahdzuratil ihram. Ya. Kemudian tidak boleh pakai wewangian. Ya. Itu pada saat kita sedang ihram. Kemudian tidak boleh juga, termasuk tidak boleh memakai sabun wangi pada saat kita sudah memakai kain ihram. Kain ihram kita pun juga tidak boleh kena pengharum minyak wangi, juga tidak boleh disemprotkan, itu tidak boleh. Itu termasuk mahdzuratul ihram, dan ini merupakan sya'airillah. Ya. Kain ihram itu putih, gitu,
putih. Ya, saya tidak bisa bayangkan kalau kemudian ihram itu boleh dengan kain batik. Gitu. Nanti warna-warni itu. Kotak-kotak. Jadi subhanallah. Kalau disemprotnya dari rumah. Dami. Disemprotnya dari rumah, tidak nyemprot di sana. Aisyah radhiyallahu anha itu hendak pakai pakaian beliau untuk ihram. Tapi terkena waros. Waros itu pengharum juga. Apa kata Rasulullah SAW? Suruh nyuci, Pak. Dicuci. Jadi cukup dengan dicuci. Kalau kena pewangi itu nggih. Itu kan biasanya kita pakai itu. Molto dan sejenisnya. Itu kalau kering, kena angin lama-lama kan hilang. Tapi ketika kita mau pakai ihram tidak boleh dikasih. Bau Ustaz. Insyaallah itu. Dan aneh ya, coba jenengan cermati, orang-orang yang menunaikan ibadah umrah atau mereka yang di Saudi itu, keringatnya itu. Barangkali kenapa hikmahnya Allah tidak membolehkan memakai minyak wangi. Tapi sebelum kita memakai kain ihram, boleh pakai minyak wangi karena Rasulullah SAW memakai minyak wangi, dan yang melumuri minyak wangi itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dilumuri. Yeah. Itu mau umrah loh, Pak. Aisyah melumuri tubuh Rasulullah SAW dengan minyak wangi. Yeah. Tapi kalau sudah labbaik Allahumma umratan, maka semua lar itu tidak boleh. Itu termasuk syairillah. Kemudian juga dilarang bagi kita untuk kemudian, termasuk di sini kalau penjelasannya, wa an muharramatil haram, ya. Termasuk tidak boleh juga kita untuk al-kafu anil muharramat. Apa yang muharramatnya? Tidak boleh berburu. As-said, tidak boleh berburu di saat kita sedang ihram, tidak boleh berburu. Termasuk bagian dari syair yang muharramat, ya, mahdzuratil ihram ini, selain dari al-makhit, kemudian melamar, Pak, ya, nikah tidak boleh, akad nikah di saat kita sedang ihram tidak boleh. Kemudian melamar pun juga tidak boleh. Atau bahasa-bahasa yang di situ menjurus kepada pornografi juga tidak boleh. Itu termasuk min mahdzuratil, bukan mahzurat, termasuk yang diharamkan bagi kita yang menunaikan ibadah haji umroh. Untuk muharramatil haram tidak boleh berburu dan tidak boleh qat'us syajar. Tidak boleh kita memotong pepohonan. Itu termasuk. Jadi la tuhillu sya'airallah. Jangan engkau langgar syiar-syiar Allah. Wala syahrul haram. Yang kedua tidak boleh juga la tuhillu asy-syahrul haram. Tidak boleh, ini syahrul haram itu kan Dzul Qa'dah, kemudian Dzul Hijjah, terus Muharram, Rajab. Ya, Muharram, kalau setelah Muharram itu Safar, gitu. Nah, Safar itu, atau Muharram pun oleh sebagian orang dianggap sebagai bulan sial. Nggih. Nah, Suro. Nggih. Sehingga tidak ada orang yang menikahkan anaknya di bulan Muharram atau Suro. Padahal tidak ada. Termasuk nomor 13.
Gitu. Nah, itu jenengan lihat di pesawat itu tidak ada nomor 13, Pak. Kosong, tidak ada nomor 13 itu. Bangku nomor 13 itu tidak ada di pesawat. Ya. Oh, plat nomor ada. Ya. Jadi ini dianggap sial, padahal tidak ada sial dalam Islam. Semua hari baik. Bulan semuanya juga baik. Gaji ke-13. Oh, gaji ke-13. Tidak sial itu berarti. Berarti boleh. Jadi untuk yang itu tidak ada ya. Lebih baik. Tapi yang lain dianggap sial, Masya Allah. Ya. Nggak jadi lahir. Jadi di masa-masa ini tidak boleh terjadi al-qital, peperangan. Ya, tidak boleh terjadi. Ya, al-qital. Saya ingin jelaskan sedikit terkait dengan di Baitullahil Haram. Itu tidak boleh kita mengambil temuannya, Pak. Jadi ad-dha'i. Jadi kita kalau di masjid, makanya aman sebenarnya di masjid itu kalau orangnya faham agama, ngerti gitu ya, etika, gitu. Jadi kalau ada handphone tertinggal di masjid, di Masjidil Haram, itu aman, karena kita tidak boleh ngambil. Jadi kita tidak boleh ngambil. Kalau toh kita ngambil harus diserahkan kepada petugas. Nah, orang kalau sudah ketinggalan di situ, hatta dompet sekalipun, yang ada duitnya, ini lihat. Nah, di tempat kita justru kok dompet, ya, di masjid atau sandal, kotak amal aja hilang, yang sudah diikat pakai atau apa namanya, pakai rantai, ya masih hilang. Kehilangan. Hilang itu banyak sisi. Bisa jadi lupa. Saya pun pernah kehilangan, Ibu. Saya pernah kehilangan. Pertama kali tahun 96 saya menunaikan ibadah. Iya, tahun 96 itu. Itu iktikaf di sana. Iktikaf. Jadi pada saat iktikaf kita wudhu di hammamnya itu, kamar mandi. Lah kan pakainya gamis itu seperti jenengan itu kan. Lah ternyata ada yang suka bersih-bersih. Nah, jadi saku saya dibersihkan. Seret. Waktu itu uangnya 150 real. Plus tiket balik ke Madinah. Plus surat tinggal, surat izin tinggal. Itu yang saya alami. Padahal baru memasuki hari kedua iktikaf. Berarti hari berikutnya makan, buka puasa dan sahur kesulitan. Artinya kita tidak punya itu. Dan baru pertama kali melaksanakan ibadah iktikaf di Masjidil Haram pertama kali. Tapi kemudian setelah selesai berwudu, saya teringat dengan pesan dari seorang sahabat, Abu Salamah, kepada istrinya. Itu selesai berwudu. Cari tidak ada, terus ingat itu. Apa Abu Salamah mengajarkan kepada istrinya? Dia mengajarkan doa, Allahumma jurni fi musibati wakhlufli khairam minha. Ya Allah, berilah pahala dengan musibah yang menimpaku dan gantilah dengan yang lebih baik. Itu saya masuk Masjidil Haram menghadap Ka'bah membaca doa itu. Terus salat. Sudah. Kemudian saya ngaji, di saat saya ngaji tiba-tiba ada orang Arab datang. Ngajak kenalan. Ternyata Dr. Nasir Al-Luhaidan. Beliau Al-Luhaidan. Luhaidan. Ini
dosen Universitas Imam Muhammad bin Saud Riyadh. Beliau ngajak anak asuhnya yang usianya 15 tahun, hafal Al-Quran jelas, plus hafal Sahih Bukhari. Jadi 8.000 hadis itu hafal, Pak. 2.000 hadis Muslim. Jadi udah 10.000 hadis. Terus beliau ngajak waktu itu sore menjelang buka habis asar, diajak ikut saya di majelis beliau yang isi ini anak 15 tahun. Padahal beliau dosen. Beliau ngajar, minta anak ini ngajarin baca satu ayat Al-Quran, kemudian dijelaskan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, saat itu dia minta kepada saya untuk terus ikut majelis itu dan buka sahur bersama beliau. Saya katakan ini pertolongan Allah. Setelah hilang selesai sampai hari terakhir. Nah, tadi malam ke-30 itu kemudian habis sholat subuh dialog, ngobrol begitu, kemudian saya mau balik ke Riyadh, mohon didoakan. Terus dipeluk. Sudah. Ketika dipeluk ada sesuatu yang dia masukkan ke saku saya. Gitu. Sudah, kemudian pamit, ngasih nomor kontak dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian setelah itu saya kebetulan ke hammam, saya buka, dikasih 1.000 real. Berapa kali lipat, Pak? Karena itu kemudian saya belikan kitab Majmu' Fatawa yang harganya 300 real. Nah, itu kenangan itu. Apa artinya? Ada. Kenapa kemudian mereka mengambil harta orang lain? Ya karena mereka tidak paham agama. Gitu. Karena itu kalau kita di sana tidak boleh ngambil, sudah dibiarkan aja. Dan nanti ada bagian penemu, karena itu ada pengumuman lukotok, barang temuan itu. Itu kalau tidak diambil ya sudah, nanti menjadi digunakan untuk kebutuhan yang di sana. Jadi sekalian, kalau ada yang terjadi itu, kok seperti itu di saat tawaf ada saudara kita ada kok, ya, bawa pisau kecil, itu seret. Makanya kalau tawaf itu kan tidak usah bawa banyak-banyak, kan ada sabuknya itu kan, ya, itu ada yang pakai pisau seret. Dan yang sering itu Asia Tenggara yang banyak bawa duit itu pada saat tawaf. Tidak ditinggal di kamar. Karena kalau di kamar katanya khawatir nanti petugas petugas hotel yang ngambil begitu. Sehingga kemudian dibawa. Apa yang terjadi? Ya ada aja. Karena apa? Ya di masa Rasulullah SAW ada Abu Jahal. Gitu. Di masa Rasul kan ada Abu Jahal. Abu Jahal itu memusuhi dakwah. Di mana? Ya di Mekah. Abu Lahab, gitu, sama. Tapi prinsipnya begitu. Rasulullah SAW kan mengingatkan pada saat Fathu Makkah, man dakhalal masjida fahuwa amin. Siapa yang masuk masjid maka dia akan aman. Jadi karena itu orang-orang yang tidak punya surat izin tinggal resmi di saat menjelang hari Idul Adha, pokoknya setelah hari raya Idul Fitri, menjelang kedatangan jamaah haji itu ada sweeping bagi mereka-mereka yang tidak punya surat tinggal. Sweeping, karena ini kan melanggar aturan. Nah, biasanya mereka itu ada yang masuk ke masjid. Kalau sudah masuk masjid tidak boleh diperiksa, Pak. Di dalam, ayo ada suratnya enggak? Iqomahnya enggak ada. Mereka yang di masjid fahuwa amin. Begitu. Karena itu mereka berlama-lama di situ sampai selesai proses taftis. Terus bagaimana makannya? Minum zam-zam tok. Zam-zam 5 syuribalah. Begitu. Yeah. Kembali. Jadi la tuhillu syahral haram. Tidak boleh terjadi perang pada saat bulan-bulan haram. Kemudian lanjutan dari tafsirnya, wala tastahillu ma yuhda ilal haram minal an'am.
liyuzbah lillahi hunaka. Tidak boleh juga kita mengganggu. La tuhillu al-hadiyah. Tidak boleh kita mengganggu binatang yang disiapkan untuk hadyu, untuk sembelian, bagi mereka yang sedang menunaikan ibadah haji ataupun umroh. Hadyunya ini kan ada al-baqar, ya, untuk kurban itu ada sapi, ada al-ibil, ada al-aghnam, ada kambing, begitu. Tidak boleh. Begitu juga yang sudah dikalungi untuk persiapan hadyu atau sembelian. Wala aminal bait, ya, mereka yang berada di Baitullahil Haram yang mendapatkan rasa aman. Jadi wala tastahillul qitala fil ashhir wala tastahillu ma yuda ilal haram minal an'am liyuzbah lillahi ta'ala hunaka bi ghadabin wa nahwihi au man'in min wusulihi ila mahalli. Jadi larangannya untuk haji ini tidak boleh, misal nggih, ini membawa kambing untuk hadyu, maka tidak boleh diganggu kambingnya itu atau orang yang membawa. Termasuk tidak boleh juga dihalang-halangi untuk membawa, ya. Jadi semuanya itu dilarang. Wala tastahillul bahimah allati 'alaiha qiladah min sufin wa ghairihi. Dan tidak boleh juga binatang yang sudah dikasih tanda, baik itu dikasih tanda dengan kain atau apa itu, untuk sebagai bahan hadyu. Terus lil isyar ibana wala tastahillu qasidi baitillah. Begitu juga orang-orang yang hendak ke Baitullahil Haram pun juga tidak boleh dihadang, ya. Jadi ini larangan, termasuk bagian dari larangan. Jadi tidak boleh menghalang-halangi hadyu, tidak boleh menghalang-halangi orang yang menuju ke Baitullahil Haram, ya. Kemudian yatlubuna ribhat tijarah wa mardhatillah, ya. Terkadang orang datang ke Baitullahil Haram, di samping melaksanakan ibadah juga ada unsur tijarah, dagang. Nggih. Kalau dulu orang-orang tua kita kalau haji itu kan 6 bulan nggih, naik kapal laut, gitu. Nah, ketika berangkat ada yang memang selesai ibadah juga dagang, begitu, ya. Yabtaghuna fadlan, ini maksudnya mendapatkan karunia dari Allah, termasuk keuntungan dalam perdagangan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berarti diterimanya seluruh aktivitas amalnya. Wa idza halaltum, kata Allah, ketika kalian sudah selesai, berarti sudah tahallul, sudah tahallul dan sudah di luar hududil haram. Jadi di luar batas tanah haram. Kemudian ingin berburu, fastadu, silahkan berburu kalau memang ada niatan untuk berburu, begitu. Tetapi ketika belum selesai atau masih dalam aktivitas ibadah ihram, tidak boleh berburu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kemudian perintah Allah berikutnya, larangan Allah, wala yajrimannakum syana'an qaumin alla ta'dilu. Jadi jangan sampai kita tidak suka kepada satu kaum, tidak suka kepada satu golongan, tidak suka kepada organisasi tertentu, umpamanya
Jangan sampai ketidaksukaan kita itu kemudian menyebabkan kita tidak bersikap adil. Ya. Jadi jangan sampai ketidaksukaan atau kebencian kita kepada satu kelompok atau satu organisasi atau apalah ya, gara-gara mereka saddukum anil masjid, gara-gara mereka menghalangi kalian masuk ke Baitullahil Haram. Ini dulu orang-orang musyrikin. Antak tadu, kita kemudian berbuat melampaui batas. Tapi harus bersikap al-adlu, harus tetap bersikap proporsional, adil dalam mensikapi, insaf, begitu. Misal Pak ya, misal saya berikan contoh. Contohnya dari Rasul aja. Rasul kan punya paman. Di antaranya Hamzah, kemudian Al-Abbas. Ini kan paman ini. Ini juga paman. Kemudian Hamzah ini terbunuh oleh Wahsy, gitu. Wahsy. Setelah terbunuh, apa yang dilakukan? Kemudian jantungnya, tubuhnya itu dibelah oleh siapa? Hindun. Ya. Kemudian pada saat Fathu Makkah, Hindun dan suaminya menyatakan diri masuk Islam. Padahal mereka ini dulu itu menghalang-halangi. Abu Sufyan juga gitu kan, Abu Sufyan bin Harb dulu menghalang-halangi. Ya. Kemudian Ikrimah bin Abi Jahal sama menghalang-halangi. Tapi ketika kemudian masuk Islam, apa kata Rasulullah? La tathriba alaikumul yaum. Bahasa kita, tidak ada dendam antar kita. Idhabu, pergi kamu. Nggih. Kenapa, Bu? Iya, tidak ada. Sudah selesai karena udah masuk Islam. Karena dalam betul-betul masuk sungguhan, bukan karena munafik. Iya, masuk Islam nggih. Ini kan sahabat, siapa yang meragukan Abu Sufyan dan Ikrimah, gitu. Setelah itu selesai, Pak. Gitu kan? Kemudian yang kedua, sikap Rasul kepada ru'usul munafikin. Nggih, ru'usul munafikin. Siapa? Ubay bin Salul. Ubay bin Salul ini dedengkotnya. Jadi top leadernya munafik. Wis, pokoknya ngetop itu. Anaknya Abdullah masuk Islam, benar. Ini mencaci Rasul juga. Ikut terlibat dalam makar bersama orang-orang musyrikin. Gitu. Sampai kemudian kata anaknya Abdullah, Rasulullah SAW, kalau memang engkau mengizinkan, sudah, Bapak saya habisi saja. Gitu. Tidak diizinkan oleh Rasul. Supaya apa? Tidak ada orang mengatakan bahwa Rasulullah membunuh pengikutnya. Karena dia menyatakan diri masuk Islam, dan sholatnya pada saat zuhur, asar ada, Pak. Maghrib masih ada, isya, subuh tidak kelihatan. Gitu. Ini, ketika dia meninggal, Rasulullah SAW kasih kepada anaknya salah satu selendangnya untuk nutupi. Padahal dia musuh, dedengkot. Dan Allah sudah mengatakan bahwa orang-orang munafik itu fiddarkil asfali minan nar. Tapi disinilah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu. Jadi kita harus bersikap proporsional. Gitu. Itu yang berikutnya.
Kemudian seruan Allah kepada kita lanjutannya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong, membantu dalam mewujudkan amal-amal kebaikan dan ketakwaan. Karena tanpa ini tidak bisa, Pak. Tanpa kerjasama, tanpa ta'awun tidak bisa. Bagaimana kita akan takwa secara maksimal? Kita mendirikan musola, tidak ada tukang. Apa mendirikan sendiri? Ngeladeni sendiri, bikin latihan sendiri gitu kan. Selesai bangunannya selesai, dia azan, dia qomat, dia jadi imam dan dia jadi makmum. Kan enggak itu. Perlu kepada kebersamaan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi kata Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Nah, korupsi berjamaah itu termasuk ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Korupsi berjamaah. Okay. Jadi karena itu dilarang. Okay. Membuat SPJ palsu gitu kan. Okay. Kenapa, Pak? Ini harus wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ngeri, Pak. Jangan. Dosa. Apa standar dosa? Sederhana. Maha kafi sodrika. Sesuatu yang membuat kita gelisah. Nggih. Yang kedua, wa karihta ayattali'a alaihin nas. Kita tidak suka orang lain melihat aktivitas kita. Itu berarti sudah indikator dosa. Jadi indikatornya itu aja. Kalau itu perbuatan itu membuat kita gelisah dan tidak nyaman, misal nih Pak, nggih, misal naik kendaraan umum, bis, nggih, ini sudah keluarga ini, terus ketemu mahasiswi, nah, kemudian chat, diskusi, gitu kan. Tapi di saat itu muncul sudah apa namanya perhatian, nggih. Terus pokoknya mengarah itu, mengarah kepada, kemudian namanya sudah dikasih nama lain. Padahal mahasiswi ditulis Togok, gitu. Togok, gitu. Ternyata kemudian ketika di rumah itu khawatir, gelisah. Berarti ini sudah ada tanda-tanda perbuatan dosa, Pak. Ya, kenapa? Khawatir. Kalau memang tidak ada ke arah yang kemaksiatan, kenapa harus? Ya, itu contoh. Nah, jadi yang kedua, wa karihta ayattali alainas, kita tidak suka orang lain mengetahui. Berarti ini sudah tanda-tanda dosa. Jadi kita jangan sampai bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Coba jenengan cermati. Setelah diingatkan untuk ta'awun, kemudian tidak boleh ta'awun dalam keburukan, Allah ingatkan, wattaqullah. Hati-hati. Nggih. Wattaqullah, hati-hati. Jangan sampai terjerumus tahlilu sya'airillah, tahlil syahrul haram, al-hadi, qalaid, dan orang-orang yang menuju Baitullahil Haram. Ya, jangan sampai kemudian perintah seruan Allah untuk kemudian tidak bersikap adil. Gitu. Tapi Allah ingatkan wattaqullah. Karena Allah ini alimun fis sirri wal alan. Allah itu maha mengetahui ketika kita dalam kondisi sendiri-sendiri ataupun di saat bersamaan. Tahu niatnya kita itu. Niat kita itu diketahui oleh Allah. Karena itu Allah ingatkan wattaqullah. Ingat, setelah diingatkan, innallaha syadidul iqab. Karena Allah itu siksanya keras. Syadid, tegas, keras, menyakitkan. Jadi
subhanallah, ayat ini Bapak Ibu sekalian memberikan. Jadi setelah ayat pertama itu meminta kita untuk memenuhi seluruh kesepakatan yang telah terjadi dalam hal kebaikan dan lainnya, yang waktu itu saya bahas banyak contohnya. Kemudian yang kedua, Allah melarang kita untuk melanggar ketentuan-ketentuan Allah, dan kemudian Allah memerintahkan kita untuk selalu ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan jangan sampai kemudian bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Inilah barangkali kajian kita pagi ini. Monggo Ibu. Nggih. Nggih. Untuk perempuan sebenarnya tetap satu. Nggih, memperbanyak sholawat, membaca surat Al-Kahfi. Sore hari menjelang matahari terbenam itu termasuk waktu-waktu yang mustajab. Nggih, sedekah. Nggih. Cuman bedanya ibu-ibu tidak diperintahkan untuk Jumatan. Kalau hadir juga tidak ada masalah. Begitu. Monggo, Pak. Waduh, banyak sekali jenengan. Yang pertama, saya pernah mengetahui ada orang menyembelih daging korban. Itu pakai jimat-jimat di sabuknya. Bagaimana hasil dagingnya itu masuk haram apa enggak? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menyembelih, aku tak menyembelih nyelameti si A hasil sekian. Terus itu bagaimana? Yeah. Sudah ya. Yang ketiga, baca doa. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat dan seterusnya itu. Nggih. Itu doa itu rangkaian dari hadis atau bagaimana? Makanya doa itu sangat-sangat penting sekali. Soalnya kalau orang satu dengan yang lain saling benci membenci, ingat dengan doa itu, insya Allah tidak akan melakukan hal yang berkaitan dengan saudara. Ya. Oke. Pertama, dulu saya mengingatkan kajian. Pada saat kajian tentang fiqhul udhiyah, tentang kurban. Itu saya sampaikan, panitia harus memastikan orang yang menyembelih, adzabih. Penyembelihnya itu pastikan satu, salat 5 waktu. Oke. Itu saya ingatkan. Yang kedua, hindari mereka yang ada unsur syiriknya. Nggih. Hewan kurbannya aslinya termasuk hewan yang halal. Tapi kalau disembelih ya dengan oleh orang yang tidak sholat, ini kan ada problem, Pak. Gitu. Muslim itu tanda Islamnya ya sholat. Itu. Makanya saya sampaikan, ini sesungguhnya menjadi peluang untuk ta'awun 'alal birri wa taqwa. Caranya apa? Syirkah. Gitu, syirkah. Bagaimana supaya harganya bersaing? Harga kambing, daging sapi ataupun daging ayamnya itu bersaing dengan yang di pasar. Tapi ini yang melakukan sholat 5 waktu terjaga, tidak melakukan perbuatan syirik, terus higien, gitu, bersih, gitu kan? Ini kan kesempatan bagi kita untuk menegakkan. Kenapa banyak yang terjadi di masyarakat kita? Pelaku bisnis itu rata-rata tidak banyak belajar fikih jual beli. Nggih. Yang ngerti jual beli malah ndak jualan, ndak bisnis. Karena dianggap jualan. Apa pekerjaannya? Dagang ayam. Dianggap anu. Padahal kalau ini sebagai syiar kita, syairillah, kita syirkah. Oh, saya ndak bisa, Mas. Sampean saya titip modal, sampean kan pinter itu.
nyembelih kemudian hasilnya bagus, nanti saya yang menjualkan, gitu. Berbagi keuntungan, harganya bersaing dengan di pasar. Ini harus, Pak. Jangan lihat Pokari dulu itu berapa bulan, 3 bulan itu gratis, Pak. Semua orang minum itu untuk pengganti ion dan gratis. Termasuk yang susu itu, Bear-Brand itu nggih. Awalnya ini enggak. Giliran kemudian langsung melonjak, luar biasa. Maksud saya, bisnis ketika kita memulai dan bersyirkah dengan yang halal ini harus, Pak. Kenapa kaitannya dengan doa kita? Doa kita tidak diijabahi oleh Allah gara-gara lauk yang kita konsumsi tidak halal, tidak jelas kehalalannya, minimal jatuh kepada syubhat. Gitu. Ini kesempatan. Saya kemarin waktu hari Selasa di UNED Jember juga menyarankan itu, harus syirkah. Memulai. Titip modal, kerjasama syirkah akad sebagai seorang muslim. Ujian dari kejujuran dalam beramal. Titip modal. Nanti setiap Juli laporan. Hari ini terjual ayam 10, keuntungan 50.000. Besok 35. Terus tercatat akhir bulan ini keuntungannya berbagi. Konsep itu yang harus kita ini. Kenapa? Ya ini harus jelas. Makanya dipastikan nanti, nggih. Jangan sampai terjerumus. Kalau kemudian dia jimat-jimat, ini kan berbahaya sudah ini. Minimal jatuh kepada syubhat, dan kalau toh kita harus membaca basmalah. Gitu kan. Tapi kalau sudah jelas pelakunya musyrik, ya jangan. Begitu. Ini terkait dengan sembelihan. Kemudian menyembelih pun juga harus dengan menyebut nama Allah, diteruntukkan untuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, serah. Nah, kalau kemudian dari sembelihannya itu digunakan untuk umpamanya tasyakuran, ya tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian digunakan pada hal-hal yang menyimpang dari Allah, ini ada problem nanti dari statusnya itu, problemnya di situ karena digunakan pada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Begitu juga dengan doa yang kalau kemudian kita memahami, insya Allah, itu kan. Apakah itu Rabbighfirli, Allah maghfirlil muslimina wal muslimat, itu yang jelas itu sudah secara khusus. Apakah riwayatnya itu saya belum mendapatkan, belum tahu ya. Tapi yang jelas doa-doa itu selalu dibaca oleh generasi salafus saleh yang berarti terus begitu. Nggih. Monggo Pak, tadi ada terakhir ya? Ya, bisa. Bagaimana untuk memenuhi sikap proporsional dan adil? Saya pernah secara syariat Islam, berbasis agama Islam. Saya pernah mendengar adil itu diartikan sama rata sama rasa. Gitu. Wah. Nah itu bagaimana yang sesungguhnya? Adil itu tidak berarti sama, Pak. Adil itu tidak bersih sama. Contohnya begini, warisan. Ketentuan di dalam Al-Quran, lidzakari mislu hadzil untsayain. Laki-laki mendapat 2:1. Ini adil. Dalam Islam ini adil. Itu lidzakari mislu hadzil untsayain. Kan tidak sama. Begitu juga misalnya anak nomor 1 kuliah, gitu. Anak nomor 3 kelas SD. Masa SD ini katanya adil, yang kuliah dikasih sangku sebulan 500.000, yang SD tidak sampai, Pak. Gitu. Kalau dikasih malah ini tidak adil, justru zalim. Karena itu menyesuaikan. Begitu, menyesuaikan kalau babnya tentang masalah uang, gitu kan. Contoh lagi, kalau umpamanya si A, si B sudah nikah, kemudian setelah itu, ini sekedar contoh saja loh,
A nikah lagi dengan C. Nah, tapi C ini statusnya janda, gitu. Maka diizinkan adil dalam proses syariah setelah akad nikah itu bermalam di rumah janda ini 3 hari, baru kemudian berbagi giliran. Tapi kalau kemudian gadis itu 7 hari, begitu. Baru kemudian berbagi berikutnya. Itu contoh. Jadi karena itu adil tidak mesti sama. Ini sekedar contoh saja, Pak. Bukan untuk nggih, cekap nggih karena sudah jam 5:30. Dalam nggih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan berbahagia ini Allah catat apa yang kita lakukan sebagai amal saleh kita semua. Hadirnya penjenengan dalam majelis ilmu dijadikan oleh Allah sarana Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini bagian dari wujud syukur kita kepada Allah sehingga Allah selalu menambah anugerahnya kepada kita. Ketika Allah menganugerahkan rizki kepada kita dalam bentuk materi, mudah-mudahan rizki tersebut membawa keberkahan dalam rumah tangga. Anak dan cucu yang Allah titipkan kepada kita mudah-mudahan menjadi anak dan cucu yang saleh dan salihat, dikumpulkan bersama di surga kelak insyaallah, dan kita diantarkan oleh Allah menjadi orang-orang yang memperoleh husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.